Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Hafiz Firdaus dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan materi tentang expressing obligation by shall. Saya bacakan dulu bahasa Inggrisnya. Shall is modal verb used for obligation. It can be used for present, future, and even. Shall is followed by the verb infinitive. 1. Shall plus present infinitive. A. It can be used to express the subject obligation on dative. For example, you should save some money. You should give my pen back. B. Should can be used as an expression of obligation in formal, notice, or information. For example, candidates should be prepared to answer the question from the judge. 2. Should plus continuous infinitive. It is used to express the idea that the subject is not fulfilling his obligation, or that he or she is acting foolishly, not acting sensibly and prudently. For example, they should be studying in the class right now. That man should be wearing helmet. In this form, auxiliary verb is needed. Auxiliary is a kind of verb used to help to form a tense or an expressions, hence the name. They combine with present or past participle or with infinitive to form the tense of ordinary verbs. The most used auxiliary verbs are the verbs to be: is, are, was, were, been. To do, does, do, did, doing. And to have, has, have, had, having. Change modal verb. In this case, should is used, then the form of auxiliary verb is be. 3. Should plus perfect infinitive. This rule is used to expression unfulfilled obligation or a sensible neglected action. In negative sentence, it expresses a wrong or foolish action in past. For example, you should have stopped at the traffic light. We should not have played in pouring rain yesterday. Jadi yang pertama ini adalah expressing obligation by shall, mengungkapkan kewajiban dengan shall. Shall adalah kata kerja modal yang digunakan untuk kewajiban ini. Nah, bisa digunakan untuk masa sekarang dan bisa digunakan untuk acara-acara. Shall harus diikuti oleh infinitif kosong. Ya. Yang pertama adalah shall plus present infinitive. Itu dapat digunakan untuk mengungkapkan kewajiban subjek yang bertugas sebagai contoh ya. Contohnya,
you should save some money, ya. Artinya adalah Anda harus menghemat uang, ya. Should itu artinya harus, ya. Yang kedua, you should give my pen back. Kamu harus mengembalikan pulpennya kembali, ya. Begitu. Yang B, should dapat digunakan sebagai ekspresi kewajiban dalam pemberitahuan atau informasi. Contohnya, candidates should be prepared to answer the questions from the judge. Artinya, kandidat harus siap menjawab pertanyaan dari juri. Yang kedua adalah should plus continuous infinitive. Ini digunakan untuk mengungkapkan gagasan bahwa subjek tidak memenuhi kewajibannya atau itu, ya. Contohnya dia laki-laki atau dia perempuan bertindak bodoh, tidak bertindak secara bijaksana dan hati-hati. Contohnya dalam bahasa Inggris, they should be studying in the class right now. Artinya mereka seharusnya belajar di kelas sekarang. Yang kedua, that man should be wearing helmet. Pria itu harus memakai helm. Dalam bentuk ini, kata kerja bantu diperlukan. Auxiliary adalah sejenis kata kerja yang digunakan untuk membantu membentuk suatu tegang atau ekspresi. Karena nama mereka menggabungkan dengan present atau past participle atau dengan infinitive untuk membentuk tense dari kata kerja biasa. Kata kerja bantu yang paling sering digunakan adalah kata kerja yang akan digunakan seperti am, is, are, was, were, being, been, seperti itu, ya. Kata kerja melakukan, artinya kata kerja yang melakukan suatu pekerjaan. Contohnya to, do, did, doing, seperti itu. Dan untuk kata kerja memiliki, ya. Contohnya has, have, had, having. Sejak kata kerja modal pada kasus ini should digunakan, lalu bentuk kata kerja bantu. Kata kerja menjadi 3. Should plus perfect infinitive. Aturan ini digunakan untuk mengungkapkan kewajiban yang tidak terpenuhi atau tindakan diabaikan yang masuk akal. Dalam kalimat negatif itu mengungkapkan tindakan yang salah atau bodoh di masa lalu. Nah, contohnya you should have stopped at the traffic light. Anda seharusnya berhenti di lampu lalu lintas. Yang kedua, we should not have played in pouring rain yesterday. Kami seharusnya tidak bermain di tengah hujan lebat kemarin. Jadi yang pertama ini, should plus present infinitive itu digunakan untuk mengungkapkan kewajiban subjek yang bertugas. Nah, yang kedua itu digunakan untuk mengungkapkan gagasan bahwa subjek tidak memenuhi kewajiban.
Yang ketiga, ini mengungkapkan kewajiban yang tidak terpenuhi atau tindakan yang diabaikan yang masuk akal. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya jelaskan bisa menjadi lebih mengerti dan bisa menjadi lebih paham ya, dengan expressing obligation by self itu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.